suratan kan? Asik. Terima kasih buat jawabannya. Mari kita menaikkan satu lagu pujian kita dari nomor 195. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah-Mu sampai pada siang hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami semuanya di sini, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan PA Pemuda Remaja kami. Tuhan Yesus, berkati kami yang melayani sebagai pemain musik, MC, dan hamba-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat lagi satu lagu pujian kita dari yang sudah dikirim di grup ada. Betapa aku mencintai. Setelah lagu ini saya serahkan kepada yang sharing ya. Sudah dapat semuanya? Ya. Setelah lagu ini saya serahkan kepada yang sharing ya. Aku mencintai segala yang terjadi.
Kak Kristi dulu. Shalom. Di sini Kristi mau berbagi dari kejadian beberapa hari lalu yang Kristi alami. Jadi beberapa hari yang lalu Kristi ke Medan mau ke kampus. Pagi-paginya aturannya berangkat itu naik kereta jam 10. Tapi karena Kristi nggak sendirian sama teman Kristi, rumahnya juga cukup jauh, dibilangnya dia jam setengah 10 udah mau gerak gitu. Tapi Kristi tungguin nggak datang. Jadi kami udah buru-buru gitu, naik kereta juga udah bal-bal gitu. Udah sekencang itu pun kami bawa kereta, ternyata masih ketinggalan juga kereta api itu gitu. Dan itu bukan kejadian baru pertama kali gitu, bahkan waktu mau SNBT kemarin juga kayak gitu 2 kali gitu kan. Terus waktu pulangnya kami mau naik kereta api lagi gitu. Jam kereta apinya itu jam 1.20 berangkat. Jadi jam 1 itu kami masih makan siang gitu. Udah selesai makan siang, kami pesan Grab gitu. 20 menit sebelum kereta api itu berangkat kami pesan gitu. Tapi Grabnya lama datang gitu. Jadi bahkan kami turun dari Grab itu sampai di stasiun itu udah jam 1.19 gitu. Sebelum lagi kereta berangkat gitu. Sebenarnya di dalam itu kami udah bicara sama teman Kristi ini bahwasannya kami gak akan sempat lagi naik kereta api gitu. Jadi mau bilang sama drivernya suruh perpanjang perjalanannya gitu. Tapi kata temanku ini gak apa-apa, kita gas aja gitu katanya kan. Jadi begitu turun kami dari mobil itu, kami tutup pintu itu dari jalan masuk itu sampai kami ke dalam itu kami lari-lari gitu, nggak kami hiraukan lagi orang-orang di situ. Kami cuma bilang permisi sekencang itu kami lari gitu. Sampai akhirnya Kristi nggak kuat lagi gitu lari kan, kayak udah mau pingsan rasanya. Kristi berhenti gitu. Teman Kristi tadi udah di depan duluan, dia bahkan nggak lihat Kristi lagi. Jadi Kristi teriak, Kristi panggil namanya gitu kan. Terus nggak lama ternyata di depan itu ada pintu otomatis gitu ya, pintu kaca otomatis itu kan. Di situ pintunya macet gitu, ada sekitar 7 detikan. Disitulah Kristi lihat dia berhenti gitu kan. Disitu Kristi panggil namanya gitu. Nggak tahu lah entah kenapa tiba-tiba pintunya itu tertutup. Tapi yang Kristi mengerti itu cara Tuhan izinkan aku untuk bernapas sebentar gitu. Terus karena betul-betul Kristi belum pernah pingsan. Disitu Kristi kayak benar-benar udah nggak kuat lagi kakinya. Apalagi kan itu tanjakannya di stasiun itu gitu kan. Ada 2 tanjakan yang dilalui. Disitu Kristi kayak udah feeling juga emang gak akan kebagian gitu. Terus sampai di dalam kami ketemu sama bapak-bapak yang scan barcode-nya. Dibilangnya mana barcode-nya, di situ kan buru-buru kasih barcode-nya. Baru dibilangnya lah dari ponsel monitornya itu kan. Ini ada 2 orang lagi gitu. Di situ Kristi kayak belum apa gitu pikirannya ya, sampai masuk ke dalam kereta api. Di situ Kristi kayak tenangkan pikiran Kristi, tenangkan atur nafas Kristi gitu kan. Terus di situ Kristi berpikir, kenapa Tuhan izinkan walaupun di detik-detik terakhir gitu, gak lagi menit-menit terakhir, udah detik-detik terakhir gitu. Padahal kalau yang sebelum-sebelumnya itu di saat seburu-buru apapun kami, kalau memang enggak kata Tuhan berarti gak diizinkan Tuhan kami naik gitu. Entah apa alasannya, entah apa maksud Tuhan gitu. Tapi di situ Kristi merenung, ternyata gini cara kerja Tuhan gitu. Sehebat itu di detik-detik terakhir pun Tuhan izinkan kami untuk tetap bisa naik kereta api ini gitu. Jadi Kristi kayak di situ benar-benar melihat cara kerja Tuhan gitu, kayak suatu mukjizat gitu buat Kristi ya. Karena mungkin selama ini yang Kristi dengar gitu bagaimana kejadian-kejadian yang mukjizat yang orang lain alami gitu. Tapi di situ walaupun sederhana, tapi Kristi benar-benar mengalami ya. Di situ Kristi kayak bersyukur gitu. Padahal di dalam Grab tadi Kristi kayak udahlah nggak usah lagi diburu-buruin gitu. Udah nggak sempat ya, nanti kita naik Grab aja gitu. Tapi teman Kristi ini kayak yakin kali gitu, masih sempat kok awal katanya kayak gitu kan. Jadi Kristi iyain aja. Di situ Kristi nggak sama sekali nggak buru-buru gitu, karena nggak ada lagi yang mau dikejar gitu. Beda sama yang pagi-pagi gitu kan. Ya Kristi bersyukur lah. Kristi kayak mengingat juga gitu. Ternyata aku nggak bisa menilai Tuhan gitu. Ada batas gitu. Bahwasannya selama ini yang kupikirkan
walaupun waktunya sudah dekat gitu, aku udah merasa gagal gitu. Kadang kan udahlah nggak yang berhasil ini gitu. Tapi ternyata lewat kejadian itu aku berpikir gitu, aku melihat masa lampauku gitu. Ternyata selama ini aku menilai Tuhan seperti Tuhan itu punya keterbatasan gitu. Di situ aku merasa kayak tertegur gitu melihat kejadian itu gitu ya. Bisa bersyukur karena itu menurut Kristi kejadiannya langkah di hidup Kristi gitu, memberkati Kristi, dan Kristi kayak senang gitu. Tuhan kirimkan gitu teman Kristi ini tadi untuk meletakkan kepercayaan gitu untuk Kristi, untuk tetap yakin gitu bahwasannya belum habis waktunya gitu. Jadi itu yang memberkati Kristi. Terima kasih. Shalom. Ini saya mau berbagi dari video yang sempat lewat di IG. Di situ ada kesaksian tentang orang laki-laki yang mengalami buta sejak lahir, dan dia menceritakan bagaimana kisah hidupnya. Yang ngasih tahu tuh dia sama sekali gak ada mengeluh tentang kekurangan yang dia miliki, dan juga dia dalam kehidupan sehari-harinya juga nggak pantang menyerah gitu, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi sama dirinya sendiri gitu. Dan dia juga pernah berkata bahwa waktu dia buta itu malah suatu kebahagiaan bagi dia, karena ketika dia pada akhirnya nanti akan bisa melihat, dan yang pertama kali dilihatnya itu adalah Tuhan Yesus gitu. Jadi ketika Nasa lihat kayak, wah ini imannya besar banget nih, dia sangat percaya sama Tuhan Yesus gitu. Terus Nasa juga kaitkan sama kehidupan sehari-hari juga kan, bagaimana yang pertama tadi dia menjalani hidupnya tuh dengan tidak pantang menyerah gitu. Dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus, bahkan dia selalu mengucap syukur di sehari-harinya gitu. Kalau misalnya Nasa tuh terkadang masih aja mau kayak suka minder gitu, padahal kan Nasa sudah punya badan yang keadaan cacatnya gitu. Tapi dari sini Nasa bisa belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga Nasa harus mengandalkan Tuhan Yesus, dan juga jangan dikit-dikit langsung insecure, langsung menyerah gitu. Dan juga ada ayat yang dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam masalah apapun gitu jangan langsung menyerah seperti yang laki-laki ini tadi gitu. Dia langsung mengandalkan Tuhan Yesus gitu, walaupun yang dia miliki itu sangat tak bisa dengan bebas gitu dilakukannya, karena matanya nggak bisa melihat. Dan juga dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan tujuannya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena seperti yang dikatakan juga yang sebelumnya, janganlah hendaknya kamu khawatir gitu tentang apapun juga, serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu. Dan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera yang penuh. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Sini saya terberkati dari saat teduh yang dibagikan Pak Ika selama 1 minggu ini, dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Tapi sini saya ambilnya dari ayat 16.
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertemulah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang akan mendengar engkau. Dari sini saya terberkati. Ya, oke, enggak ada satu lagi dari ayat 8-nya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi badan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari ayat ini saya terberkati, kayak menegur saya gitu dalam perbuatan yang saya lakukan gitu kan. Ada perbuatan yang baik sama yang nggak baik gitu. Jadi perbuatan yang baik itu ya bisa dibilang dari ayat ini bisa menegur saya kalau seperti yang dibilang Bang Sam tadi, misalnya persekutuan kita kurang, gimana kita menghadapi cobaan gitu kan. Terus ya mulai dari 1 Timotius 4 ayat 8 tadi bisa membantu saya, mengingatkan saya gitu ya. Gimana ya, bisa saya melawan gitulah apa yang cobaan yang saya hadapi selama di rumah lah gitu. Terus dan juga saya nanti perkiraan tanggal 30 itu balik ke Jogja, dan saya juga berpikir setelah balik nanti gimana gitu kan. Pernah juga bergumul ke depannya nanti kan cuma ada semester 3, terus ya kan paling 1,5 tahun lagi itu udah tamat. Kedepannya gimana gitu, mau kerja atau lanjut kuliah lagi. Dan juga saya masih bergumul sampai sekarang di situ. Mungkin bisa dibantu untuk didoakan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Nah, langsung pulang kita ya, tadi pulang siapkan jam langsung pulang lagi gitu. Cari dah, kalau nanti yang mengakhiri. Iya, shalom bagi kita semua. Shalom. Iya. Alhamdulillah kurang semangat. Nah, saya akan berbagi dari Daniel 6 ayat 1-4. Saya sangat senang dengan ini ya. Gitu. Daniel orang yang masa mudanya terjajah tapi punya kualitas. Gitu. Maksudnya dia menunjukkan kualitas yang unik tapi beda, unik tapi benar gitu ya. Nah, kalau mereka sudah di pembuangan, mereka sudah membuat standar dalam hidupnya, tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang ada yang sudah diberikan, yang menjadi ketentuan sebenarnya bagi mereka, tapi mereka punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan semua makanan yang disiapkan untuk raja. Mereka menang di situ, itu yang pertama. Tapi setelah itu ya mereka teruji, dan Alkitab baru kemarin bilang mereka 10 kali lebih cerdas. Bagi itu luar biasa gitu ya. Tidak ada di Alkitab ini yang menjelaskan sedemikian rinci bahwa manusia 10 kali lebih cerdas. Hanya mereka. Artinya mereka punya intelijensi yang hebat ya karena Tuhan. Kalau segi makanan kan cuma sayur dan makanan mereka, nggak ada daging yang sudah dipersembahkan kami. Tapi karena Tuhan mereka jadi pintar. Gitu. Kemudian mereka diberikan kedudukan karena seperti yang tadi ya, mereka salah 4 dari sekian banyak yang seolah terjadi menjadi pemerintahan di tempat itu. Dan ketika berhasil dia menafsirkan mimpinya si Nebukadnezar, penglihatan itu ya. Sebenarnya dia punya apa namanya? Suatu daerah atau wilayah yang akan dikuasai. Tapi ternyata Daniel memberikan kepada 3 saudaranya yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku melihat dia nggak gila posisi, bukan. Dia memberikan kepada temannya dan akhirnya dia jadi penasehat yang saya pahami. Gitu. Supaya waktu itu juga ya, Raja pada saat itu punya kebijakan-kebijakan yang walaupun mungkin tidak benar, tapi paling tidak bisa berpihak kepada rakyat. Dan akhirnya ketika ini ayat 6, pasal 6 itu ada lagi pemilihan 3. Ini kalau semalam pasal sebelumnya itu kayak gubernurnya, gitu. Ini kepala pemerintahan daerah, itulah ya. Dan salah satunya adalah Daniel.
dan tiga yang terpilih. Tapi yang lain itu 120 dan tambah 2 lagi cemburu kepada Daniel karena ternyata dia punya mungkin power kali ya, sehingga Darius pada saat itu lebih berpihak kepadanya. Dan saya senangnya di ayat 4-nya gitu ya. Di ayat 5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak menemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Artinya sebegitu menangnya dia dari semua dosa. Saya pikirkan, saya juga kerja di pemerintahan ya. Saya pikirkan bagaimana saya dengan pekerjaan saya. Kalau dulu kami Bible study tentang Daniel. Sebenarnya salah satu cara supaya kita bisa dipercayai adalah kita berkualitas dan berintegritas. Artinya nggak ada lagi pilihan bangsa ini tidak memilih kita karena kita berkualitas. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Jadi itu ada pada Daniel. Sehingga walaupun bangsa itu sebenarnya nggak memuji Tuhan, bangsa itu nggak percaya kepada Allah. Tapi karena mereka tidak punya alasan lain tidak memilih Daniel, karena dia berkualitas hidup benar sesuai dengan apa yang diundang-undangkan dan sesuai dengan kebenaran Allah, bangsa itu memilih dia. Karena tidak ada pilihan lain, karena dia berkualitas. Saya mikirkan itu begitu ya. Saya di pemerintahan seperti apa saya? Saya misalnya kalau di jalan saya berjuang begitu. Kalau jalan itu mau ke kota atau tidak, saya selalu berusaha supaya saya bawa SIM dan STNK dan pakai helm. Itu hal sederhana, maksudnya ya mungkin ya mereka nggak tahu saya siapa secara status, saya anak Tuhan atau tidak, tapi saya mau menyadarkan diri saya kepada Tuhan kalau saya anak Tuhan, dan harus ya dengan segala ketentuan pemerintahan yang berlaku saya menerapkan itu supaya tidak ada celah bagi mereka untuk menghujat Tuhan. Saya memang sederhana ya, tapi bagi saya itu saya berjuang untuk mengerjakan itu. Jadi saya ya mau panjang, mau pendek, mau jauh atau tidak, saya berusaha mengerjakan itu. Sekolah saya itu dekatnya, paling lama 5 menit. Tapi untuk itu pun saya selalu siapkan STNK, SIM, bawa helm. Ya, saya selalu mengingatkan itu pada diri saya. Saya nanti, saya harus membuktikan bahwa status itu harus saya melekat setiap hari, setiap saat. Karena itu nggak bisa ditinggalkan di rumah, nggak bisa ditinggalkan di sekolah atau di gereja, enggak. Itu melekat bagi saya dan harus saya bertanggungjawabkan itu kapan di mana pun saya berada. Jadi memang ya saya melihat si Daniel ini satu pun tidak ada kesalahannya, itu luar biasa gitu. Dia di pemerintahan loh, apa nggak capek dia gitu? Apa nggak banyak kali tugasnya? Apa nggak banyak kali yang sebenarnya dilaikannya? Tapi ternyata tidak, satu pun tidak. Dan kesalahannya adalah hanya karena dia beribadah kepada Allah. Jadi itu ya, artinya saya memang berjuang untuk itu. Di sekolah saya berjuang tidak terlambat, di sekolah saya berjuang ya saya mau berjuang gitu. Paling tidak enggak pun paling bersih di kelas itu, paling tidak enggak lah kotor. Saya berjuang untuk itu. Saya berjuang supaya di sekolah itu saya juga ya menjadi berkat gitu. Kalau ada tugas ya enggak pun paling duluan siap, paling tidak harus siap gitu. Jadi hal-hal kecil gitu. Ya mereka nggak tahu saya siapa secara status, tapi Tuhan kan tahu siapa saya. Dan itu melekat bagi saya, itu jelas ya. Jadi saya nggak meninggalkan status itu di rumah, nggak di gereja, enggak. Itu kemana saya pergi itu ada. Dan itu mengingatkan saya supaya kamu ada Tuhan gitu. Jadi aku yakin Daniel juga melihat itu gitu. Sehingga ya hidupnya berkualitas gitu. Nggak ada satu pun kesalahan, hanya ibadah yang salah bagi mereka karena masa itu mereka nggak beribadah. Saya berusaha supaya apa ya, dari dulu juga saya berusaha seperti itu. Kalau misalnya di kampus karena mau diingatkan gitu ya, pelayanan ya, nah Tuhan itu harus beda, harus benar, bukan cuma unik tapi benar, supaya lewat hidup orang melihat bahwa itu Tuhan. Mungkin dia nggak bilang tapi dilihatnya. Jadi itu apa ya, semakin kalau saya misalnya lewat jalan raya gitu ada lampu merah, saya berjuang gitu, walaupun semuanya buru-buru, jangan lalui itu, saya ingatkan itu gitu. Jangan seperti itu, maksudnya jangan lalui gitu. Tahan di situ walaupun ya kayak gitu. Saya berusaha melakukan itu gitu. Jadi perjuangan ya sekali lagi mungkin bagi orang itu sepele, tapi saya itu perjuangan. Sekali lagi nggak ada yang tahu siapa saya.
secara status waktu saya jalan, tapi Tuhan tahu siapa saya dan saya tahu siapa saya. Itu mengingatkan saya. Saya juga berusaha gitu ya. Ya itu pada kerja saya tanggal 8 tadi, tanggal 38 sudah apa ya habis. Saya berusaha juga untuk mengerjakan itu sebagai warga negara yang baik gitu ya. Saya punya 2 warga negara surga dan warga negara Indonesia. Saya akan tetap berusaha menepati itu ya, mentaati peraturan sebagai warga negara. Tujuannya adalah supaya tidak ada celah bagi mereka untuk memuji Allah karena hidupku. Jadi apa ya, aku berusaha sedapat mungkin, enggak lagi. Saya kadang-kadang lihat cara gitu ya, di musik itu, udah plat apa yang apa ini, dan kadang dia guru agama gitu. Jadi tapi ya sekali lagi kalau dia nggak tahu juga siapa dia di hadapan Allah ya dia akan berbuat seperti itu. Jadi itu mengingatkan saya gitu, mengingatkan status saya siapa gitu, membuat saya melakukan sesuatu itu nggak lagi ingat Tuhan gitu. Kadang-kadang orang kan bawa helm itu bukan karena dia mengingat dia siapa, tapi takut karena polisi. Aku enggak, bukan itu. Bukan karena polisi aku mengerjakan itu, bukan, tapi karena Tuhan. Jadi jelas dia gitu. Kalau karena polisi, nggak bisa aku tipu-tipu polisi itu dari belakang aku jalan. Tapi kan bukan karena itu, gitu. Karena Tuhan. Gitu. Karena sekali lagi melekat bagiku itu, status itu. Nggak tinggal dia di rumah, nggak tinggal di gereja. Gitu. Nggak hanya sekedar orang gereja, oh dia bilang nggak percaya, nggak gitu. Jadi memang ya aku menjaga itu. Gitu. Kalau orang bilang marwah kali ya, supaya aku membawanya kemana saja bersama dengan, karena kan Tuhan bersama aku. Dan ini gitu ya, sudah bersama aku dari mana? Dia bersama dengan kita. Jadi itu mengingatkan dalam hal kecil, hal sederhana ya, supaya ya kalaupun ada yang dipertanggungjawabkan, gitu, walaupun aku tidak sempurna dari dia, ya, tidak ada satu kesalahan, gitu. Tapi paling tidak aku berjuang supaya tidak ada, iya mereka tidak mengucap Allah atas hidupnya. Belajar juga supaya kalau bicara itu nggak lagi sembrono gitu. Ya, memang kalau di sekolah itu nggak berani lagi mengajak aku gosip karena mereka tahu aku siapa. Gitu. Kalau ada pun hal-hal yang mereka bicarakan, aku nggak dimusim itu. Mereka tahu itu, mereka tahu itu. Gitu. Jadi dari itu aku syukur kalau mereka mengenalku untuk itu, mereka sudah nggak lagi. Gitu. Maksudnya ada warna yang bisa diberikan supaya nggak jadi sama, gitu, nggak jadi kompor. Meleduk kita di situ menambah enggak. Mereka tahu aku dalam itu sudah nggak lagi. Jadi itu apa ya gitu, syukuri gitu. Kalau tugas-tugas ya kalau bisa aku bantu, kalau bisa aku apa namanya misalnya diajari mereka yang minta pertolongan ya aku bantu gitu. Dalam hal itu aku belajar supaya aku juga harus sekali lagi walaupun mereka nggak tahu secara status sama Allah, tapi paling tidak Tuhan tahu, bukan paling tidak, tapi Tuhan tahu aku siapa dan aku tahu siapa aku di dalam Tuhan. Dan aku selalu berusaha berjanji berjuang untuk mempertanggungjawabkan status yang aku punya supaya hidupku nggak lagi rasa lagi gitu, tapi Tuhan ada, Tuhan tidak seperti apa aku berjuang. Ya kiranya ini jadi berkat ya, baru sebagai anak Tuhan ya berlakulah seperti anak Tuhan, gitu. Berlakulah dan berjuanglah. Hal sederhana tapi mari kerjakan. Ingat kita mematuhi peraturan bukan karena ada orang yang akan menghakimi kita, tapi ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan seperti apa kita berjuang untuk status yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan satu lagu pujian kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup. Sendiri
suasana kemerdekaan ya. Gini. Gimana bilang? Merdeka, gitu ya. Anak remaja kok di mana semangat kalian ini? Ya, biasanya kemerdekaan itu adalah salah satu yang diperjuangkan, benar nggak ya? Benar ya. Negara kita berjuang melawan penjajah dengan berbagai perjuangan sehingga memperoleh suatu kemerdekaan. Tapi ada suatu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang yang tidak berjuang pun Tuhan berikan. Artinya bukan tidak berjuang, ya dia aja gitu, nggak seperti itu ya. Ingat Yohanes 8 ayat 36? Nggak ingat? Mari kita buka Yohanes 8 ayat, kita akan belajar ya dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 nanti. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau di masa remaja kami, masa pemuda, kami memiliki suatu komunitas yang Tuhan kumpulkan di tempat ini. Kami rindu di dalam komunitas kami sebagai pemuda remaja yang ada di tempat ini, kami memiliki warna yang jelas. Kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih menjadi umat kepunyaan-Mu. Tuhan punya sesuatu rancangan yang indah bagi kami, dan kami mau masuk di dalam rancangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Tolong Tuhan, di siang hari ini ketika kami mau merenungkan firman Tuhan, berikan kami pengertian supaya ada pengertian yang baru yang kami peroleh ketika firman Tuhan ini kami pelajari. Kami menyerahkan kami semuanya di dalam kelelahan, mungkin karena sudah siang. Tuhan yang menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan perkataan-Mu pun Tuhan yang menolong. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Tadi saya katakan ada kemerdekaan yang diberi dengan cuma-cuma, yaitu Kristus Yesus yang mati di kayu salib itu. Dia nggak perlu aku harus baik dulu baru aku bisa merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari dosa. Ya, mari kita lihat dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 kita bacakan. Atau saya mau tanya semua, di sini sudah orang percaya semua ya? Sudah ya? Masih ada yang belum? Enggak ya? Sudah orang percaya semua, kita setuju ya? Iya. Setuju ya? Oke, kita baca ya dari Yohanes 8. Saya baca ayat 30, 31 nanti dilanjutkan oleh kalian. Saya baca ayat 30 dulu. Saya baca dari judulnya Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu letakkan dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tertinggal dalam rumah, tetapi anak tertinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Di sini tadi di ayat 30 itu dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Yesus mengatakan bahwa dia akan ditinggikan. Ditinggikan artinya bukan seperti yang tadi di kita khotbah ya. Kalau di khotbah itu
Yang tadi dia ditinggikan karena dia mengosongkan dirinya, mengosongkan apa yang ada padanya. Dia mau merendahkan diri, naik ke kayu salib, dan Allah meninggikan dia. Tapi di sini yang ditinggikan dimaksudkan dia naik ke kayu salib itu. Dia menceritakan kepada orang-orang banyak dan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan di sini dicatat banyak orang percaya, dan orang Yahudi itu pun juga percaya. Kalau orang Yahudi yang sampai hari ini kita tahu mereka tidak percaya kepada Mesias, itu kita tahu ya. Tapi sebagian orang Yahudi yang ketika mendengar perkataan Yesus, mereka percaya. Nah, Tuhan bilang apa kepada mereka? Makanya tadi saya katakan kepada kita di sini setuju ya, kita semua orang percaya. Apa Tuhan katakan kepada mereka? Saya baca ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sana ada jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa artinya ini? Tetap di dalam firman berarti ada perkataan Tuhan yang tetap ada di dalam dirinya, gitu ya. Maaf ya kalau saya mau bantu bahasa Inggris juga ya, nggak apa-apa ya. Cuman saya kemarin lebih mantapnya pengertiannya di dalam bahasa Inggris itu lebih lengket. Saya baca ayat 31. Ini menurut New English. Then Jesus said to those Judeans who had believed him, if you continue to follow my teaching. Saya garis bawahi, if you continue to follow my teaching. Artinya continue itu sedang berlangsung dan terus berlangsung. Continue follow. Tahu ya? Tenses present continuous itu menyatakan sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung. Dan di sini diikuti oleh kata follow my teaching. Berarti ketika kita tinggal di dalam firman itu sekarang dan kepada waktu yang akan datang, kita benar-benar murid Yesus. Benar kita murid Yesus? Benar? Cuma Laura yang dengar suaranya. Benar anak-anak bibi ini semua murid Yesus? Benar. Siapa yang bilang tadi? Firman Tuhan katakan kan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid Yesus hari ini? Iya. Berarti sesudah aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku menjadi murid. Dan hari ini kalian menjalani pemuritan. Nah, sesudahnya apa lagi? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya mau di sini banyak ya. Kalau kalian merenungkan firman Tuhan, ada enggak dapat firman Tuhan itu? Oh, ini maksudnya seperti ini ya. Ada enggak? Ada enggak? Contohnya seperti kesaksian Christine tadi. Apa intinya di sana? Apa kira-kira? Ayo coba bicara aja, nggak usah ini. Atau Christine aja yang saya tanya. Apa maksudnya? Intinya sekali lah. Kalau Kristi, apa yang menjadi milikku memang kata Tuhan itu akan menjadi milikku. Apa yang menjadi milikku kata Tuhan itu akan memang menjadi milikku. Bagian yang sudah Tuhan tetapkan akan menjadi bagianku. Bagaimanapun caranya, aku mau melelah, aku mau kemana-mana, kalau sudah ini Tuhan katakan itu menjadi milikku, gitu ya. Iya. Ada perkataan Tuhan. Dia tetap dalam situasi seperti yang tadi, continue follow my teaching.
ada perkataan Tuhan itu tetap di dalam aku sehingga aku bisa kuat. Kalau enggak tadi kan udah mau pingsan gitu kan. Apa yang mau dibilang kalau udah seperti itu? Tapi ketika keadaan yang seperti itu pun masih ada ingat Tuhan. Jadi seorang murid itu dia punya disiplin, benar ya? Kalian di rumah ada disiplin belajar? Ya kan? Ada hal-hal yang kalian mau sampai kalian harus berjuang melakukan disiplin untuk itu. Benar kan? Kalau mau ujian aja pasti aku disiplin untuk belajar. Seorang murid itu akan melakukan disiplin untuk dirinya. Jadi kita bisa koreksi. Jikalau aku seorang murid, bukan murid sekolah, tapi murid Tuhan Yesus. Kalau tadi Mina bisa paparkan itu, dia mau punya standar yang lebih dari yang lain. Dia mau memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti harus banyak yang didisiplinkan, ya kan? Selain dari perkataan yang tadi yang Tuhan bilang itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi firman Allah itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Sudah seperti itu kan lifestyle kita? Supaya kita bisa dikatakan murid Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang tiap-tiap hari menuntunku, ya sejajar ya dengan saat temuan kita tadi ya. Latihan badani ada gunanya untuk sehat, tapi latihan jasmani itu lebih loh dari yang aku pikirkan. Karena ada yang ke depan sana yang aku gak mengerti hari ini, Tuhan bisa bukakan. Itu nanti kita bisa lihat dari ayat 32 itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kebenaran memerdekakan kita? Kalau kebenaran itu kita tidak simpan di dalam hati, kalau firman Tuhan itu kita tidak buat menjadi bagian dari hidup kita, bagaimana kita bisa merdeka? Masihkah kita sampai hari ini di dalam, kalau tadi disinggung masalah ketidakpedean itu, apa yang menyebabkan kira-kira gak pede gitu? Bisa nggak kita evaluasi diri kita? Kenapa ya aku nggak pede? Ya, kalau sejujurnya anak saya juga ada seperti itunya ya. Deo juga dia kurang pede, benar ya? Efek dari dia yang nggak pede itu juga terpengaruh ke saya. Maksudnya efeknya itu gimana? Saya juga nggak yakin kalau dia nanti seperti ini, dia gimana ya? Gitu. Contohnya kayak kemarin di bandara, saya harus pantau dia, ngikutin lewat video call, harus begini, harus begini, harus begini, karena tidak pede, jadi nggak merdeka. Jadi bisa dikatakan ketidakpedean itu membuat kita tidak merdeka, benar nggak? Apalagi kira-kira yang membuat kita tidak merdeka hari ini? Kalau di sini Tuhan katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kurang besarkah kuasa firman Tuhan yang ada padaku ini sehingga aku gak pede? Apa yang gak membuat pede coba? Kalau Bibi dulu, Bibi bilang gigi saya gak sebagus kalian mungkin. Jadi dulu saya memang sering seperti ini dan saya jarang ketawa, jarang tertawa. Tapi hari ini ketika gigi saya sudah seperti ini pun dan banyak yang sudah tidak di posisinya, saya pede aja mau ketawa. Nggak masalah lagi gitu, sudah merdeka karena sudah ada Yesus yang mengubahkan. Jadi hari ini kalau aku belum pede, kenapa ya kira-kira? Boleh kasih komen? Iya, kenapa nggak pede? Atau masih ada seperti ini? Dosa itu masih menuntut kita.
dosa itu masih menuduh kita. Kamu kan seperti ini, gitu. Jadi kita nggak merdeka dengan pribadi kita sendiri. Ayo, yang tadi cerita nggak pede gimana? Apa kira-kira yang membuat nggak pede? Mungkin karena masih yang tentang masalah itu yang pernah sampai diejek, mungkin efeknya ada sedikit-sedikit. Iya, yang dibully ya. Bisa juga latar belakang kita itu menentukan kita hari ini bagaimana memang. Tapi kalau firman Tuhan ini katakan, saya kembalikan ke sini ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebijakan kita, bukan karena apa yang kumiliki hari ini, tapi Tuhan bilang, saya ulangi kembali, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Continue follow my teaching. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana aku bisa mengetahui kebenaran itu memerdekakan aku? Jikalau latar belakangku seperti ini dulu. Seperti saya agak mirip ya, yang kurang sempurna di dalam tubuh gitulah ya. Dulu itu yang membuat tidak pede. Tapi ketika aku mengerti, ketika aku datang kepada Tuhan, Dia akan membuat aku menjadi berharga. Yang aku rasa kurang di dalam hidupku, itu bukan menjadi bagian yang penting lagi. Jadi ketika firman itu berbicara seperti itu, ya Tuhan bilang kamu berharga. Kenapa aku membuat hidupku gak pede? Ingat, aku akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Jadi ketika ada firman Tuhan itu yang ada kita simpan di dalam hati, kita bisa benar-benar merdeka, baik dari latar belakang, baik dari dosa yang selalu menggoda. Kuncinya jikalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan murid itu akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau. Lewat kebenaran itu kita merdeka. Kalau jangan mencuri mungkin itu sudah gampang ya. Kenapa itu gampang? Kenapa kepedean ini gak gampang? Kan sama-sama dosa. Oh mungkin aku kalau mencuri enggak. Saya dulu berbicara kepada orang itu ketus, itu juga bagian saya dulunya. Saya suka gimana ya, orang yang tinggal di rumah saya, karena dulu di rumah kami itu banyak orang yang dari kampung tinggal, mereka sekolah di sekolah, tinggal dari rumah kami. Saya menganggap mereka itu ketika dia memerintah saya menganggap dia itu, kamu nggak apa-apa loh, ini rumah punya saya, kamu di sini numpang. Betapa jahatnya saya. Tapi sesudah bertobat, yang itu kayaknya nggak pernah muncul lagi. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu nggak suka seperti karakter yang saya miliki ketika itu. Disinilah yang saya bisa katakan bahwa kemerdekaan yang kita bisa alami lepas dari dosa itu oleh karena kebenaran-kebenaran yang daripada firman Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita mau merdeka, kayaknya susah. Jadi kalau tadi kita letakkanlah pikiran dan perasaan kita kepada Kristus tadi ya di khotbah minggu. Nah, hari ini juga Tuhan mau seperti yang di khotbah minggu tadi, kita tinggal di dalam firman itu. Apa yang ada padaku yang membuat aku tidak merdeka, kuletakkan di dalam Kristus, supaya aku menjadi murid
murid yang mengetahui kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan aku. Bisa. Gimana caranya? Bisa komen? Bisa kita komen? Gimana caranya meletakkan yang tadi yang membuat aku nggak merdeka itu? Kalau cewek-cewek di sini misalnya ya, kalau misalnya pergi ke suatu instansi yang resmi seperti itu, entah ngurus-ngurusin surat atau apa gitu, sudah pede belum ya? Belum ya? Belum? Coba, mana suaranya? Hah? Oh, tergantung tempatnya. Contohnya kalau pede kemana? Oh, kalau ke sekolah pede. Kalian kan ini anak-anak SMA yang sudah tamat ya, dan akan menyusul. Mereka akan juga pasti nanti suatu saat akan harus mengurus ke kesehatan, yang kepolisian apa namanya? Kepolisian, SKCK, apa? Oh, BNN. Apa harus minta tolong lagi? Pak, Ma, tolong antar dong. Seperti itu kah? Belum merdeka ya? Jadi gimana kita buat? Minta hikmat lagi dari Tuhan ya. Kalau yang masih SMA ini gimana kira? Ada juga yang masih SMA ya. Kalau anak boy ini gimana? Berani? Sudah berani? Kalau ke BNN contohnya, ini kan laki-laki. Soalnya kan di BNN itu yang narkoba ya. Kayaknya kalau kita kesana aja nanti langsung dikirain orang yang negatif. Itu sih ini narkobaan ya. Itu pasti kan bisa. Tapi kan kita kan nggak mau itu sebenarnya. Ya artinya kan kalian ini secara usia kan sudah mulai ya dewasa, dimuridkan secara firman Tuhan. Jadi coba belajar dari apa yang selama ini yang membuat kita tidak mampu lah, saya katakan jangan gak pede aja ya nanti itu melulu gitu. Dari apa yang kita gak mampu, ingat ini tadi ada Tuhan katakan, dan kamu akan mengetahui, ini tensisnya future kan, akan mengetahui kalau kita tinggal, akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi gak main-main sebenarnya firman Tuhan ini. Gimana? Coba, ada nggak di antara kita yang punya pengalaman? Aku merdeka sudah di dalam hal ini gitu. Gimana? Ada? Ini kuncinya kayaknya nggak berjuang untuk melawan dosa aja ya. Tadi kan saya katakan jadi murid yang disiplin, taat lah ya, taat ya. Jadi ada yang dalam ketaatannya itu ada muncul suatu kemerdekaan di dalam dirinya. Oh itu udah nggak lagi. Gimana pun caranya aku yang ini nggak lagi loh. Ada? Gimana? Belum ada. Masih berjuang kita melawan dosa. Kadang-kadang jatuh, tapi kan belum merdeka. Saya nggak katakan itu belum merdeka, tapi kan ada apa namanya ya, usahanya, mau naik level, mau naik kelas, gitu kan. Daripada udahlah kayak gini aja, nanti juga kan dibantu. Gimana itu kira-kira? Itu kan nggak ada usaha. Saya terus terang ya, nengok Gilbert saya selalu yang nggak pernah keluar
ketika dia awal-awal masuk di SMK 4, SMK 2, dia nggak pernah jurusan kebijakan ya, Bet? Nggak pernah ketemu bapak langsung. Nah, awalnya kan diantar bapak gitu ya. Terus besoknya kan udah berani sekolah naik angkot. Itu gimana kemarin itu? Perasaannya gitu. Ada nggak ingat Tuhan ketika naik angkot mau berhenti aja? Di mana ya gitu? Gimana itu kira-kira? Slow aja. Ya, dia cool. Saya selalunya seperti ini. Yang tadi saya katakan dia nggak pernah ke Binjai, tapi ketika dia udah tahu tugasnya sekolah harus di SMK 2, dia naik angkot sendiri, mau turun di mana gitu kan pasti lihat-lihat ya. Saya terus terang ya, waktu acara Paskah atau apa dulu ke sekolah di Mina, saya kesasar, udah kelewatan ke hampir jembatan. Padahal saya perhatikan kayaknya udah begini-begini gitu, tapi nggak tepat juga karena nggak sering lewatin gitu. Saya lihat ini bisa dikatakan salah satu contoh untuk Gilbert tadi. Gilbert ingat ada Tuhan ketika Gilbert jalan sendiri menuju SMK 2. Iya, itu yang saya maksudkan ya. Ketika aku itu kan ngerasa sendiri kan, nggak ngerasa bapak ini pun jahat kali loh, masa aku nggak diantar, hari pertama sekolah anak-anak semua diantar gitu, nggak gitu. Yang benar lah, serius ini, jangan karena ada bapak. Malu kalau diantar. Justru malu kalau diantar. Oh, malu karena diantar. Kalau diantar malu. Oh gitu, ini Bang Thompson lebih mantep dia. Gilbert juga gitu ya? Enggak juga, iya. Ini yang saya maksudkan tadi ya. Ketika ada perubahan di dalam hidup, ini kan perubahan ya. Yang tadinya sekolah ke arah Kuala, ini ke arah kota. Harus banyak PD-nya, ya kan Bet? Harus berjuang naik angkot, tapi dia katakan dia ingat Tuhan. Seperti itulah kiranya hal-hal yang di dalam hidup kita kan nggak tahu gimana ke depannya, gimana nanti, ataukah ada nanti dosanya yang menggoda. Kita kan nggak tahu bagaimana ke depan. Inilah yang Tuhan suruh ada di dalam kita. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam kita, kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang Tuhan akan nyatakan. Jadi tetaplah tinggal di dalam firman. Setuju? Iya. Atau ada di antara kalian ketika mau jatuh ke dalam dosa, oh, aku ingat perkataan Tuhan ini, ada? Nah, coba Laura. Kalau ini aku lebih ke dulu kan tukang yang marah gitu kan, nggak cocok sedikit marah gitu, atau ada yang buat aku nggak suka, jadi semua orang kena gitu. Ya nggak salah punya kena, karena aku memaksa orang untuk mengerti keadaanku gitu. Itu sekarang. Iya, bersyukur ya. Ada perubahan ketika mengerti. Maunya orang semua sepertiku, mengerti aku. Ternyata enggak. Tapi bisa lebih sabar. Inilah masuk di dalam proses itu tadi. Ketika ada firman Tuhan di dalamku, dia terus mengingatkanku. Jadi ketika hal itu pun tidak seperti yang aku pikirkan, ada kekuatan. Itu enggak kekuatan Laura kan? Iya. Biasanya kalau dari karakternya Laura sendiri pasti marah gitu ya. Jadi inilah contohnya ya. Ketika firman Tuhan itu ada, kita bisa menang. Kita ngerti kebenaran-kebenaran itu, Tuhan tambahkan kepada kita. Iya.
Boleh saya kasih PR untuk kita? Sebelum saya lupa maksudnya. Boleh ya? Coba nanti kalian tulis bagaimana hidup bersama Tuhan ketika mulai percaya sampai hari ini. Bisa ya? Bagaimana kita tinggal di dalam firman tadi. Apa yang aku jatuh, apa yang aku belum merdeka, apa yang sudah merdeka. Ya, iya, kita lanjutkan. Masih ada waktunya. Sampai jam berapa kita? Hah? Setengah satu. Oh ya. Saya lanjutkan ya. Ini bagi keturunan orang Yahudi tadi, mereka tetap nggak ngeh dengan perkataan Tuhan. Mereka bilang apa? Bagaimana mungkin kami ini seorang hamba? Kami ini keturunan Abraham. Mereka membanggakan diri. Tapi Tuhan bilang apa kepada mereka? Seorang hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi yang menjadi ahli waris itu adalah anak. Makanya saya tadi katakan kepada kita, apakah kita ini sudah percaya? Berarti kalau kita ini adalah anak, kita menjadi ahli waris. Saya baca ya, ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Berarti kalau dia anak, ada janji-janji Allah yang akan dinyatakan kepadanya. Ada hal-hal yang mau Tuhan nyatakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Masihkah kita menantikan janji-janji itu? Nah, kalau tadi Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, it's okay, ya kan? Apalagi yang lain? Masa depan itu sungguh ada. Apakah it's okay? Halo. Masa depan itu sungguh ada, janji Tuhan. Apakah itu oke bagiku hari ini? Gimana? Kalian ini generasi penerus loh. Kalau kami ditanya cita-citanya mau jadi apa, nggak perlu lagi ditanya, karena udah mentok sampai sini cuman kami. Kalian ini yang perlu diperjuangkan. Apakah sudah ya? Kalau tadi kita mau supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman, apakah aku yakin akan masa depanku? Gimana? Ini juga kalau kita tetap tinggal di dalam firman, Tuhan akan memberitahukan kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan. Gimana? Kalau Didan gimana ini? Yakin nggak dengan masa depannya? Yakin ya? Mau jadi apa nantinya? Oh, jadi polisi? Wih, udah ada nanti polisi kita ya? Iya. Tapi murni anak, ya? Ya kan? Iya. Tapi ingat janji Tuhan itu ya. Masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan apa lanjutannya? Hah? Harapan tidak akan? Nggak hafal? Hilang. Iya. Jadi gimana dengan kita? Kalau Didan tadi dia yakin. Kalau kalian? Bibi nggak tahu mana nanti. Nggak pakai kacamata soalnya, nggak begitu ini. Nata nasala, nggak tahu sih. Nata sana. Oh, iya. Gimana? Yakin nggak dengan masa depannya? Yakin juga ya. Yang lain, Gilbert, Christine, Laura, Dio. Maksudnya
ini janji Tuhan. Tadi kan kita katakan kita anak Allah. Jadi anak Allah itu dia akan memiliki janji-janji Tuhan ini. Di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang kita tinggal di dalamnya, Tuhan akan nyatakan setiap janjinya. Kalau tadi kan di Filipi 4 ayat 6 tadi ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Masih khawatir? Tentang apapun juga masih juga khawatir? Masih? Iya ya. Wajar ya. Karena ada damai sejahtera Allah tadi yang melampaui akal dan segala pikiran kita yang akan memeliharakan kita. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir. Seperti itulah artinya kita memegang janji itu. Apa perkataan Tuhan yang bisa membuat aku percaya akan kebenaran itu? Dan Tuhan akan nyatakan lewat kebenaran-kebenaran itu, dan kita bisa merdeka. Enggak itu yang menekan kita. Kalau merdeka artinya kan bebas ya. Tapi kalau kita masih tertekan akan janji Tuhan itu, berarti kita belum merdeka di dalamnya. Karena tema hari ini diberikan merdeka atau mati. Kalau disuruh kita pilih, pasti kita pilih merdeka, iya kan? Iya. Nah, ayat 36 saya bacakan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu di sini huruf besar. Kalau tadi yang di ayat 35-nya tetapi anak tetap tinggal dalam rumah, itu huruf kecil. Yang di ayat 35 itu maksudnya untuk kita orang percaya. Ayat 36 itu maksudnya apabila anak itu, ini menuju kepada Yesus. Yesus yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita bisa koreksi diri kita. Apa yang membuat aku belum merdeka kira-kira? Katakan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang di sini, ini juga salah satu janji ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dosa yang membawa upah dosa adalah maut sudah tidak menjadi bagian kita lagi. Tapi yang membuat aku belum merdeka sampai hari ini, apa kira-kira? Bagian Tuhan, Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Dia sudah ditinggikan. Apakah karena aku atau karena diriku membuat aku belum merdeka? Kita bisa selidiki diri kita. Jadi nanti tolong ya, seperti yang saya katakan tadi, ada PR-nya, dibuat catatannya. Yang belum membuat aku merdeka itu ini gitu ya. Boleh? Minggu depan bagi ke saya nggak akan bagikan ke ceritanya kepada yang lain. Saya akan simpan, saya baca sendiri. Boleh? Jadi apa intinya dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Ketika aku percaya, aku menjadi seorang murid. Murid itu hidup di dalam ketaatan ya. Ketaatan yang kita buat atau kedisiplinan. Hidup dalam ketaatan. Jikalau aku tinggal di dalam firman, maka aku akan memperoleh kebenaran-kebenaran, sehingga aku mengetahui kebenaran yang bisa memerdekakan aku. Aku ini sudah menjadi anak Allah. Jadi kalau Yesus itu sudah memerdekakan aku pun benar-benar merdeka. Masih ada yang belum membuat kita merdeka? Ada? Masih? Nanti boleh ditulis ya, saya tunggu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang berjanji di dalam firman-Mu, dan Allah yang menyatakan jikalau Engkau sudah memerdekakan kami pun benar-benar merdeka. Kami anak-anak remaja yang ada di tempat ini, kami juga mau Tuhan
hidup merdeka di dalam iman yang sudah Engkau berikan itu, supaya ketika kami mau menjadi murid dan tinggal di dalam firman-Mu itu, sungguh memang benar kami akan mengetahui kebenaran-kebenaran itu yang akan memerdekakan kami, sehingga kami bisa melihat diri kami, siapakah kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami anak yang masih remaja dan pemuda, masih terkadang memikirkan kenyamanan kami masing-masing. Tapi ketika firman-Mu ini bisa berbicara kepada kami mau melakukannya. Terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. Buatlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami bisa bahagia. Kami melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami ketika kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu untuk kita semua.